Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muzaki TV, ya. Yang mana pada video kali ini, ya, saya akan buatkan sebuah materi, ya, atau pembelajaran tentang bahasa pemrograman, ya, tentang bahasa pemrograman, yang mana nanti kita belajar bersama-sama tentang pemrograman dasar, ya. Pada materi kali ini kita mulai untuk pemrograman dasarnya, yaitu yang kita bahas yaitu tentang HTML, ya. Nanti apa itu HTML saya akan jelaskan, ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, ya, mungkin saya minta dukungannya untuk subscribe channel YouTube Muzaki TV, karena nanti untuk belajar pemrograman ini saya akan berikan videonya step by step, ya. Jadi untuk video yang sekarang kita untuk tingkatan dasarnya dulu, ya, mungkin hanya sekedar menampilkan sekedar menampilkan sebuah hello world gitu di web browser. Paling enggak kalian nanti tahu dulu nih dasarnya, begitu, ya. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan berikan materi bukan hanya dari HTML aja, nanti kita belajar juga tentang HTML, CSS, dan PHP dan JavaScript, gitu, ya. Oke, sedikit saya jelaskan tentang kalian. Oke, kita mulai aja, ya, materinya biar nggak terlalu lama waktunya. Oke, sedikit saya jelaskan untuk kalian apa itu HTML, ya, apa itu web browser, apa itu HTML. Oke, mungkin biar enak, ya, ngelihatnya, karena saya posisinya belum menyiapkan materi, jadi paling enggak kalian bisa paham. Jadi saya gunakan di sini notepad aja untuk menjelaskan, ya. Oke, sebelum kita kita buka dulu aja deh, ya. Kita buka dulu HTML-nya. Oke, notepad. Oke, sebentar, ya. Oke, kita zoom, kita perbesar. Oke, kita belajar tentang apa itu web browser, ya. Mungkin kalian udah tahu lah pasti apa itu web browser, gitu, ya kan. Web browser itu, nah, ini deh, saya buka deh web browsernya, ya. Nah, ini adalah yang namanya web browser, ya, yang mana web browser ini adalah gampangnya gampangnya ini web browser ini fungsinya untuk mencari sebuah informasi, gitu, ya. Gampangnya gitulah untuk memahaminya. Jadi web browser ini itu fungsinya untuk mencari sebuah informasi atau sebuah web, atau gampangnya web browser ini adalah sebuah kumpulan para website, gitu, ya. Jadi setiap website yang kalian buat atau yang sudah dibuat itu nantinya akan ditampilkan pada web browser ini, gitu, ya. Jadi fungsinya itu, ya. Oke, saya nggak akan jelaskan lebih lama, mungkin kalian juga udah bisa memahami sendiri, ya, apa itu web browser. Oke, paling gampangnya mahamin ya begitu. Jadi
web browser itu adalah kumpulan para website. Jadi kumpulan website ini terkumpul di sini semua gitu. Websitenya YouTube, ya Facebook gitu ya, website Gmail gitu. Jadi banyak ya. Oke, kemudian kita lanjut. Web browser kita sudah tahu. Nah, kemudian apa itu HTML? Apa itu bahasa pemrograman dulu deh. Apa itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman ya, pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini adalah sebuah sebuah bahasa ya, yang mana fungsinya bahasa pemrograman ini adalah untuk kita berinteraksi terhadap komputer kita nih gitu, terhadap sebuah komputer ya. Makanya kita perlu bahasa pemrograman dalam membuat sebuah website atau membuat sebuah aplikasi gitu ya, atau membuat sebuah sistem. Itu kita butuh sebuah bahasa pemrograman. Nah, kenapa sih kita perlu bahasa pemrograman? Ya karena kita ini sedang berinteraksinya kepada sebuah laptop gitu ya, atau sebuah komputer gitu ya. Jadi kita butuh sebuah bahasa pemrograman untuk berinteraksi kepada komputer tersebut gitu ya. Seperti halnya contoh gitu ya, kita sedang berinteraksi sama bule Amerika gitu ya, yang mana bule Amerika ini dia cuman bisanya bahasa Amerika doang kan gitu, atau bahasa Inggris doang ya. Otomatis ketika kita ingin berbicara kepada mereka itu kita harus bisa bahasanya mereka juga gitu. Nah, terutama kita juga ketika kita ingin berinteraksi kepada sebuah komputer, nah kita juga perlu menguasai yang namanya bahasa pemrograman. Gitu ya, kurang lebih ya bahasa pemrograman gitu ya. Oke, kemudian di dalam bahasa pemrograman ada banyak ya, terutama website. Nah, di sini yang saya jelaskan tentang seputar website aja deh gitu ya. Sebenarnya banyak bahasa pemrograman, banyak. Ada bahasa pemrograman C# gitu ya. Tulisannya begini, C pagar gitu. Dibacanya C#. Nah, ada juga bahasa pemrograman C++ gitu. Ya, bukan Pijet++ ya, tapi C++ gitu. Ya. Oke, ada juga bahasa pemrograman Python gitu ya, yang sekarang lagi yang sekarang dipakai ya, bahasa pemrograman Python. Ada juga bahasa pemrograman PHP gitu. Nah, itu untuk membuat website ya. Ada bahasa pemrograman JavaScript ya, ada Java ya, ada JavaScript ya. Jadi ada dua ya gitu ya. Nah, ada juga bahasa pemrograman Node.js disebutnya gitu. Ya, banyak ya bahasa-bahasa pemrograman gitu ya. Sebenarnya yang terdahulu pun banyak. Ya, mungkin kalian bisa cari-cari sendiri tentang apa aja sih bahasa pemrograman. Nah, intinya bahasa pemrograman itu juga digunakan sesuai dengan fungsinya. Seperti halnya gini, kalian ingin membuat website, nah otomatis kalian harus memahami bahasa pemrograman yang arahnya itu untuk website gitu. Kalau C# dan C++, terutama ini ya C#. Nah, kalau C# ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah sistem, biasanya gitu, sistem komputer. Nah, itu pakainya C# gitu, sistem komputer. Atau kalian ingin membuat sebuah robotik gitu ya, ini bahasa pemrogramannya pakainya ini C# gitu. Tapi di sini saya nggak akan bahas C# dan C++, melainkan saya akan membahas tentang
HTML ya, yang nanti kalian akan bahas, HTML, CSS, JavaScript ya, JavaScript dan PHP gitu ya. Oke, fungsinya untuk apa bahasa pemrograman ini? Fungsinya untuk membuat sebuah web programming, makanya disebut biasa kita sebut sebuah web programming gitu ya, atau membuat sebuah website gitu. Oke, saya bahas satu-satu, saya kupas satu-satu ya. Oke, apa itu? Kelihatan nggak tadi ya? Mungkin kelihatan ya, kalau nggak kelihatan saya zoom lagi nih. Oke, sekarang kita bahas apa itu HTML. Salah lagi. HTML. Oke, HTML ini kepanjangan dari hypertext. Ya, hypertext markup language. Oke, HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Nah, kenapa dia di sini HTML ini disebut sebuah text markup? Ya, karena atau disebutnya bahasa teks ya. Bahasa teks markup. Nah, karena HTML ini masih belum disebut sebuah pemrograman ya, pada dasarnya HTML ini bukan pemrograman sebenarnya. Nah, melainkan apa? Melainkan HTML ini adalah sebuah bahasa format sebenarnya ya, bahasa format gitu ya, kalau saya gampangnya memahami gitu. Jadi HTML ini adalah sebuah bahasa format ya. Untuk format apa? Untuk format membuat suatu halaman website gitu. Jadi dia fungsinya hanya untuk membuat sebuah halaman website ya. Tapi HTML ini masih belum disebut pemrograman, karena kalau bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya perulangan gitu ya, ada yang namanya ada variabel, ada array gitu. Jadi intinya yang main ke logika itu gitu ya. Jadi ada logika, atau kita main sebuah algoritmanya gitu. Itu baru disebut sebuah pemrograman. Tapi kalau HTML ini masih belum disebut bahasa pemrograman gitu, kurang lebih ya, karena dia fungsinya untuk membuat sebuah format tampilan ya, membuat sebuah tampilan pada website gitu ya. HTML dan CSS, nah itu sama tuh, untuk hanya ranahnya untuk sebuah tampilan website, jadi belum masuk ke pemrograman ya. Tapi apa udah bisa membuat website? Bisa. HTML kita buat website menggunakan HTML pun sendiri itu bisa gitu, membuat website gitu ya. Atau kita menggabungkan HTML dan CSS, itu juga bisa gitu ya, bisa juga gitu. Atau ya, jadi itu ya, HTML dan CSS itu adalah sebuah bahasa formatting sebenarnya. Kalau saya kalau menurut pemahaman saya sendiri gitu ya, itu adalah sebuah bahasa formatting. Jadi belum masuk ke pemrograman gitu ya. Lebih jelas pemahamannya saya juga masih belum ini ya, tapi gampangnya mah dia sebuah bahasa format. Jadi makanya tampilan website di sini bisanya tampil Google, bisanya tampil seperti ini ya. Ini adalah menggunakan sebuah bahasa HTML. Jadi untuk tampilannya gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah,
tadi dikatakan bahwasanya membuat website juga bisa dengan cukup HTML doang. Nah, bisa juga gitu. Tapi websitenya dinamakan bukan website dynamic, tapi melainkan website statis gitu. Ya, website statis. Jadi website statis ini tampilannya masih belum masih belum bisa dirubah-rubah. Jadi memang udah toh begitu aja gitu. Itu bahasa HTML. Ya, jadi websitenya itu jenis websitenya namanya website statis. Jadi di situ website statis itu belum ada jadi website statis ini gampang ya. Jadi website statis ini disebut website yang tetap gitu. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Tampilannya begitu ya udah begitu gitu. Kita nggak bisa ngerubah menggunakan jadi si user ini nggak bisa ngerubah tampilan dari websitenya gitu. Melainkan paling yang bisa merubah tampilan itu hanya si si web developernya gitu, si developernya sendiri, atau katakanlah si IT-nya sendiri yang bisa merubah tampilannya. Tapi kalau user itu ketika melihat website kita nih yang kita udah buat gitu ya, si usernya itu nggak bisa ngerubah-rubah gitu ya, itu namanya website statis. Nah, itu berarti menggunakan bahasa pemrograman HTML dan HTML doang atau HTML dan CSS gitu ya. Jadi begitu ya untuk seputar HTML. Oke, kita lanjutkan. Kurang lebih seperti itu ya untuk pemahaman dasar. Kita pemanasan dulu nih sebelum kalian terjun ke dunia programming. Paling enggak kan kita kenal dulu gitu, apa sih HTML, apa sih CSS gitu ya. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak paham gitu ya. Oke. Nah, di sini yang pertama yang perlu kalian siapkan, kita langsung ngoding aja ya. Langsung ngoding aja deh, udah panas kayaknya nih. Udah Bang, ngoding aja deh Bang gitu ya. Kita coding aja deh langsung biar nggak kelamaan. Oke, sebelum ngoding, nah perlu kalian siapkan nih alat tempurnya gitu. Kita perlu yang namanya di sini sebelum ngoding ya. Ngapain keluar? Oke, nah sebelum ngoding kita perlu yang namanya sebuah text editor ya. Syaratnya nih dalam membuat sebuah website kita perlu text editor. Kalau nggak punya text editor ya bagaimana kita mau ngoding gitu kan gitu. Kita perlu text editor. Nah, yang kedua alat tempurnya adalah web browser gitu. Web browser. Oke. Nah, dua ini baru bisa kita membuat suatu website. Nah, yang pertama adalah text editor. Text editor ini fungsinya untuk kita membuat suatu codingan. Ya, membuat suatu codingannya kita di sini nih gunakan text editornya. Ya, jadi kita ngetik atau katakanlah ngodingnya di sini kita pakainya text editor. Nah, untuk menampilkan hasil dari codingan kita ini ditampilkan oleh sebuah web browser yang namanya web browser nih. Nanti web browser yang akan menampilkan gitu hasil dari codingan kita. Ya, bentuknya seperti apa sih? Apakah paragraf, apakah heading gitu ya, apakah bentuk tabel gitu. Jadi nanti ditampilkannya di web browser ini gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke, langsung deh ngoding. Katanya Bang, katanya mau ngoding, kok nggak ngoding, masih teori aja. Oke, langsung aja ngoding. Oke, jadi itu ya. Ini saya hapus dah, bisa paham ya. Oke, santai aja.
sambil ngopi juga nggak apa-apa. Oke, siapin dulu alat tempurnya. Bang, nggak tahu bang tempurnya. Oke. Nah, text editor. Nah, text editor ini sebenarnya pada dasarnya kalian banyak ya untuk text editor. Oke, saya kasih tahu lagi. Text editor ini banyak jenisnya untuk text editor. Ada yang namanya VS Code gitu ya, ada Sublime Text, ada Notepad gitu, atau Notepad plus juga itu ada gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan text editor apapun ya, sesuai selera kalian, enaknya di mana gitu ya. Atau kalian misalkan males nih untuk download sebuah text editor gitu ya, kalian pakai Notepad bawaan komputer aja atau laptop aja itu bisa. Nah, seperti halnya yang saya buka ini nih, Notepad gitu ya. Ini namanya aplikasi Notepad. Jadi kalian bikin codingan, masukin codingan di sini pun itu udah bisa untuk ngoding ya. Oke, bagi kalian yang mungkin nggak tahu cara buka Notepadnya ya, oke, ini saya minimize dulu. Nah, caranya bisa kalau misalkan ada disimpan di sini ya, kita klik 2 kali gitu ya. Atau misalkan kalau nggak ada, kalian cari aja di sini, ketikin di sini Notepad gitu, ketikin aja nih. Nah, ketika udah klik Notepad, kemudian klik open gitu ya, tinggal diklik aja open. Nah, maka dia akan kebuka kayak gini ya. Oke, nih pakainya Notepad. Oke, nah sebelum kita mulai ngoding, kita buat dulu filenya. Ya, kita buat dulu filenya. Boleh deh kita di sini dulu deh, di desktop kita bikin, atau kita masuk ke sini juga bisa, boleh. Tapi biar lebih gampang deh, kita buat website pertama kita, tampilannya seperti apa? Hello World gitu. Keren ya, Hello World, kita punya website gitu. Oke, nih caranya untuk membuat kode, saya sampai lupa ya. Caranya untuk membuat sebuah codingan atau membuat codingan lagi, untuk membuat file ya, file folder gitu, kita buat dulu. Kita klik kanan di sini ya, di jendela di halaman desktop kita ya, kita klik kanan. Kemudian kita pilih new ya, ini ya, new. Kemudian kita pilih folder ini ya, kita klik foldernya. Oke, kemudian kita kasih nama latihan latihan membuat website gitu, boleh. Atau nggak usah latihan deh, belajar web gitu aja deh, belajar web gitu. Oke, kalau udah kita buka foldernya, klik 2 kali juga boleh, atau klik kanan pilih open gini ya, maka nanti foldernya akan kebuka gitu ya. Ini ya. Nah, kemudian ini folder ini udah kita buka, kemudian kita masuk ke Notepad langsung juga bisa, atau kita buat file Notepadnya dulu atau file codingannya dulu ya, atau kita langsung ke sini aja deh dulu ya. Nah, ini kita buka Notepadnya. Oke, biar enak ya, biar nanti langsung bisa dibuka gitu, kita coba save dulu ya. Sebelum kita masukin codingannya, kita coba save dulu. Kita pilih file gitu ya, pilih file, kemudian kita pilih save atau save as juga boleh ya. Atau di sini saya pakainya save as aja deh untuk awal ya. Kita save as, masukin ke folder kita tadi ini ya, desktop, pilih folder belajar web
ini ya. Nah kemudian untuk file name ya, ini file name-nya itu bebas ya, untuk kita kasih nama aja, misalkan latihan 1 gitu ya. Nah untuk format penyimpanannya kita kasih titik HTML gitu ya, .html. Jangan sampai ada spasi di sini ya, jangan sampai ada spasi ya, tapi karena apa namanya, nanti takutnya ada error gitu. Jadi web browsernya ini bingung mau nampilinnya ini nih bentuknya file apa, file HTML kah atau file apa gitu ya. Jadi takutnya nanti web browsernya itu bingung atau ada sedikit error gitu ya. Makanya jangan saya sarankan ini jangan sampai ada spasi. Oke ya, langsung aja latihan 1.html. Nah untuk save as tipenya ya, save tipenya kita pilih yang all file gitu, apa namanya, all file ya. Kita pilih yang ini, all file. Nah kenapa nggak pilih yang teks dokumen? Nah takutnya kita udah masukin titik HTML, nah dia secara otomatis nantinya nyimpennya itu formatnya txt nanti ya. Makanya kita pilihnya all file biar supaya kita menampilkan file HTML kayak gini ya. Oke, kemudian langsung aja kita save. Oke, coba kita lihat ya hasilnya. Nah ini ya, tadi di desktop, kemudian belajar web. Nah ini ya, latihan 1.html. Nah gambarnya langsung web browser ya, atau ini disebutnya HTML dokumen gitu. Oke, ketika kita klik, nah di sini masih belum menampilkan apa-apa ya, di sini masih belum menampilkan apa-apa ya. Karena kenapa belum menampilkan apa-apa? Karena kita belum masukin sebuah codingan di situ ya. Oke, misalkan kita ketikin di sini hello world, hello world. Oke, kemudian kita save. Kalian bisa ketik di keyboard CTRL S ya untuk save nya, atau bisa kalian pilih file kemudian save gitu ya. Oke, kemudian kita coba buka lagi di file tadi. Nah ini kita refresh ya, kita refresh, klik. Nah dia akan tampil hello world gitu ya. Tapi ya, web browser ini walaupun sudah menampilkan sebuah hello world ya, atau bentuk tampilan website kita, website pertamanya adalah hello world, tapi web browser ini masih belum tahu ini tampilannya apa namanya, bentuk filenya itu file apa gitu, file HTML kah gitu. Jadi dia masih belum tahu nih gitu, masih belum tahu jenis file apa yang ditampilkan gitu, karena kita masih belum memasukkan format dokumen HTML-nya gitu, atau format, misalkan format CSS gitu, kita masih belum menampilkan itu. Jadi ini web browser ini masih bingung itu file apa sih kan gitu. Jadi intinya mah masih kosong lah gitu, belum ada codingan gitu, belum bisa disebut file HTML gitu, karena kita masih belum memasukkan ini apa, sebuah codingannya. Oke, sekarang kita masukin coba codingannya ya, kita masukin codingannya ya. Kalian sambil ikutin aja ya, sambil dipraktekin. Saya ketikin dulu, nanti baru nanti saya jelaskan ya fungsinya satu-satu.
Oke. Nah, ini adalah sebuah struktur dasar ya. Struktur dasar dari HTML. Ya, struktur dasar dari HTML. Ya. Nah, struktur dasar HTML ini ya, ini ketika kita sudah ketikin codingannya, misalkan di sini di bawah body ya. Di bawah body ini kita ketikin hello world kayak tadi. Hello world. Hello world. Gimana tulisannya ya? Hello world gitu ya. Gini kayaknya sih gini gitu. Tapi kalau misalkan salah tulis di kolom komentar aja deh ya. Oke, kurang lebih gini deh. Kita nampilin intinya mah nampilin tulisan begini deh gitu. Hello world. Karena saya nggak terlalu jago banget bahasa Inggris ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, ketika kita refresh, nah maka dia masih tampil kayak tadi, masih sama gitu ya. Nah ketika nanti beda, apa namanya, ketika kita sudah menuliskan hello world dan struktur dasarnya kayak gini ya, web browser ini apa namanya, baru tahu nih, udah tahu apa namanya, bahwasannya ini adalah file HTML, tapi ya gitu ya, tapi web browser ini masih belum tahu ini file apa, ini untuk apa, untuk paragraf kah gitu. File HTML sih emang benar ini file HTML gitu, tapi untuk apa, untuk paragraf kah, kata hello world-nya nih, kata hello world-nya ini untuk paragraf kah, atau untuk judul kah gitu, atau heading kah, atau sebuah tabel kah gitu ya. Jadi web browser masih belum tahu, jadi masih samar-samar kayak tadi gitu, kayak tadi yang di awal kita ketikin gitu kan, masih awal-awal. Nah, walaupun kita udah ngetikin sebuah struktur dasar dari HTML gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk codingan HTML-nya ya, format HTML-nya. Oke, formatnya adalah seperti ini, HTML ya, file HTML. Nah, HTML ini fungsinya untuk menampilkan sebuah dokumen HTML gitu ya. Nah, ini dia ada blok-blokan kayak gini. Oke, tadi masih belum saya save ternyata. Oh iya, tadi belum saya save. Nah, ini baru nih, ini baru, dia baru tahu nih. Tadi kan ada sedikit perubahan ya, pergeseran. Nah, ini baru tahu kalau misalkan dia adalah file HTML. Kalau tadi kan masih belum ya. Kalau ini dia tahu gitu. Oke, ini ya. Nah, untuk HTML ini adalah untuk menampilkan sebuah, bahwasannya ini dokumen HTML gitu ya. Jadi ada, kalau yang ada kurungnya ini ya, makanya dia dikasih kurung kayak gini ya, kurung buka, kurung tutup gitu. Nah, ini disebutnya adalah sebuah tag gitu. Nah, ini tag HTML, yang ini namanya tag HTML. Nah, di dalam tag itu ada dua ya, jadi ada tag pembuka, ada tag penutup gitu. Nah, ini untuk yang ini adalah tag pembuka ya, jadi dia berpasang-pasangan ya, ada buka, ada tutup gitu. Nah, untuk tag penutupnya adalah ini ya, ditutup dengan apa namanya, slash gini ya, atau garis miring kayak gini. Kalau kita baca adalah sebuah slash gitu ya, slash HTML kurung buka, slash HTML kurung tutup, kurung siku tutup gitu ya. Ini disebutnya adalah sebuah tag. Nah, yang di dalamnya ini ada sebuah elemen gitu ya. Oke, nah di dalam HTML ya, nah ini formatnya
formatnya sebuah HTML itu ada tag, ada elemen, ada atribut gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan paparkan ya di video selanjutnya apa itu tag, apa itu HTML. Nah, kalau tag itu adalah sebuah coding, disebutnya coding. Itu kalau codingan HTML itu disebut tag. Nah, ini tag ini kayak gini. Nah, ada juga yang namanya elemen nanti. Kalau elemen itu adalah isi dari sebuah codingan. Ya, disebutnya elemen. Nah, ini semua nih isi dari codingannya nih. Ini sebuah adalah elemen, disebutnya elemen HTML gitu. Ya, bahasa doang ya. Ada lagi yang namanya atribut. Jadi kalau secara keseluruhan ini namanya elemen. Nih. Elemennya HTML adalah semuanya nih. Ini elemennya HTML. Itu ya. Nah, elemennya heading. Nih, semuanya kita blok nih. Semuanya ini adalah elemen HTML gitu ya. Elemen head. Nah, elemen head berarti kisaran segini aja. Nih, elemen head atau elemen body. Elemen body adalah ini. Gitu ya. Elemen head, elemen body gitu. Kalau elemen head HTML berarti secara keseluruhan itu disebutnya elemen HTML. Nah, intinya elemen itu adalah codingan yang secara keseluruhan atau isi dari dokumennya gitu. Itu disebutnya elemen. Nah, ada lagi yang namanya atribut. Nah, atribut itu adalah disebutnya sebuah informasi tambahan ya, yang mana sebuah website ini akan diberikan suatu perintah atau informasi tambahan untuk menampilkan sesuatu gitu. Itu disebutnya atribut ya. Jadi masing-masing ini ya kayak body. Jadi ada sebuah tag, dia posisinya itu ada di dalam tag. Ya, ada di dalam tagnya kayak gini ya. Ya, oke, nanti di bab selanjutnya ya saya lebih detail tentang apa itu atribut. Oke, di sini dasarnya dulu deh. Oke ya. Nah, di dalam file HTML ini ya, nah semuanya untuk filenya itu ditaruhnya adalah di tag body. Ya, kita nulis panjang-panjang adanya nggak taunya di tag body. Nah, kenapa sih ada di tag body? Karena ya, kita langsung buka aja deh di sini. Nah, ini semua adalah tempatnya body. Ya, jadi website yang tampil di sini nih. Nah, ini adalah body website. Gitu. Ya, atau bagian badan ya, badannya website. Ya, badannya website itu ini. Nah, kalau ini adalah bagian kepala dari website. Ya, ada judul di sini nanti, ada judul tab. Ya, ada judul tab. Ya, ini disebutnya bagian kepala dari website. Kalau ini bagian body. Jadi semua yang ditampilkan di sini adalah bagian body dari website, baik itu warnanya, baik bagian navigasi, bagian bagian konten, bagian footer gitu, itu namanya bagian body. Ya, walaupun dia adanya bagian navigasi itu adanya di atas gitu ya. Bagian navigasi itu biasanya yang home gitu ya, atau about gitu, atau katakanlah tempatnya link gitu, itu taruhnya di sini. Atau katakanlah tempat menu gitu, menu dari website itu disebutnya navigasi gitu. Yang ada di sini nih biasa tampil kan, ada home, ada about gitu, itu disebutnya navigasi. Kalau konten kan adanya di tengah-tengah tuh. Konten itu isi dari sebuah
website. Ada juga footer gitu. Footer itu biasanya menampilkan misalkan copyright gitu, kayak gitu-gitu ya, disebutnya footer. Jadi dia posisinya ada di bawah. Oke ya, jadi itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi semuanya itu ada di body. Nah kenapa tadi ya, ini tulisan hello world ini udah web browser udah tahu bahwasannya ini adalah file HTML, tapi melainkan si web browser ini masih belum tahu nih tulisan hello world ini untuk apa fungsinya gitu. Apakah file jenis file apa, apakah untuk judul gitu, apakah untuk sebuah paragraf gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi web browsernya ini belum tahu. Oke, untuk gampangnya mah ini karena masih satu kata ya, atau misalkan gini deh ya, di bawah hello world ini ya kita kasih tulisan misalkan selamat datang pada web saya, atau gini, selamat datang di halaman website saya gitu, misalkan saya tulisin ya. Kita save ya, kemudian kita refresh lagi. Nah oke, tulisannya yang tadi barusan kita buat ini jadinya sejajar gitu. Hello world, selamat datang di halaman web saya. Padahal kita nulisnya ini di bawah ya. Walaupun kita nulis di bawah, nah ini tuh yang ngerti cuman kita doang, tapi si web browser ini nggak ngerti, nggak tahu itu untuk apa, untuk file ini apa disebut paragraf kah gitu, apakah ini disebut judul, mana yang judul, mana yang paragraf gitu, atau paragraf dua-duanya gitu, atau apa ini tuh untuk apa gitu tulisannya. Jadi si web browser itu masih belum ngerti gitu. Gampangnya mah misalkan ada bule gitu ya, atau ada orang Amerika kita ajak ngobrol gitu kan. Nah maksud kita makanya bahasa Indonesia itu. Nah itu di sana ada di bawah gitu. Misalkan selama sepatu itu ada di bawah gitu, tapi dia pasti kan nggak ngerti dong di bawah apa gitu kan. Makanya mungkin sejajar kali taruh di sini, atau sepatu taruh bawah sepatunya, samain sama sendal gitu, atau taruh di bawahnya sendal. Nah dia nggak ngerti, akhirnya apa, ditaruhnya dekat sendal kan gitu, kurang lebih gitu. Jadi si web browser ini dia nggak ngerti untuk apa si tulisannya. Kalau ini kan kita taunya kan tulisannya kan kita ngetik di bawah, tapi web browser malah naruhnya di sejajarkan kayak gini ya, disejajarin karena kita belum nulisin, belum kasih format di sini, belum kasih format tag ya. Kalau di sini misalkan kita kasih format tag, kita masukin tag paragraf, kita bungkus ya satu persatu menjadi paragraf, misalkan gini ya. Ya kita bungkus di tag paragraf. Ini juga sama. Oke, jangan lupa ya kayak gini ya. Di dalam suatu tag itu pasti ada buka dan ada tutup gini ya formatnya ya. Kalau tag paragraf berarti P dan slash P gitu terakhirnya gitu ya. Jadi dia berpasang-pasangan. Oke, baru kita save misalkan. Nah jadinya seperti apa? Nah ini ya. Nah ketika kita udah masukin kita udah anterin kita udah ketikin bahasa paragraf ini ya, paragraf ya, codingan HTML-nya
HTML paragraf. Nah, maka di dalam web browser ini baru dia tahu, oh berarti tulisan hello world dan selamat datang di halaman website saya ini adalah sebuah paragraf dan sebuah file HTML gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, baru tahu, oh ini berarti dia sebuah paragraf. Nah, makanya dia ada 2 paragraf. Posisinya di bawah. Nah, baru dia tahu nih gitu. Si web browsernya baru ngerti dia gitu. Kita kasih bahasa sih gitu kan, baru dia ngerti gitu. Makanya si tulisan selamat datang di halaman website saya itu ditaruhnya di bawah gitu kurang lebih. Nah, oke, kita tambahin lagi deh. Ini tadi kan file body ya, ini tadi tag body ya. Nah, ini ada yang namanya tag title. Tag title ini adalah sebuah judul dari halaman website. Misalkan kita kita kasih di sini pemrograman web gitu. Pemrograman web misalkan gitu ya. Oke, kita save. Nah, title ini akan muncul di sini di atas di tab ya. Oke, tab ini nanti akan berubah menjadi judulnya adalah pemrograman web ketika kita udah refresh. Coba kita refresh ya. Nah, kita refresh, dia berubah menjadi pemrograman web gitu ya. Nah, makanya ketika ada sebuah website ya, itu pasti di atasnya ini ada sebuah judul kayak gini nih misalkan nih ya, judulnya kayak gini ya. Ini karena di titlenya dia dikasih tulisan gitu, makanya dia muncul seperti ini judul websitenya. Walaupun file tadi, kalau tadi kan namanya file ya, filenya namanya latihan1.html. Nah, dia masih ngikutin itu filenya. Nah, kalau sekarang dia berubah menjadi pemrograman web karena kita kasih tahu kasih ke web browser, kita kasih pengertian ke web browser, tampilin judulnya pemrograman web gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini bagian head nih, di bagian head, makanya kita taruhnya di bagian head. Kita taruhnya di bagian head, dia munculnya di sini karena ini bagian kepala gitu, bagian kepala dari website, bagian atas lah katakan gitu ya. Kalau ini bagian body disebutnya, atau bagian badannya website. Makanya kalau kita pengen nulisin apapun di sini ya, kita tulisinnya di tag, di dalam tag body. Jadi kita bungkusnya itu di tag body gitu, maka dia akan muncul di sini itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video dan pertemuan kali ini ya. Pertemuan dan materi kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Mungkin itu aja. Oke, sebelum saya akhiri, saya mohon dukungannya untuk yang udah nonton. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang menonton jangan lupa klik like dan komen, share and subscribe gitu ya channel YouTube saya agar cepat berkembang gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.